Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 5 September 2021, Minggu Pekan Biasa ke-23, disusun oleh Frater Ius Huat SPD dan akan dibawakan oleh Frater Gustisija SPD. Selamat mendengarkan. Saudara, umat Kristus di tengah ini, mari sama-sama bertobat. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Mendengarkan Allah. Bacaan suci pada hari ini mengajak kita untuk membuka diri terhadap kehendak Allah. Melalui kisah orang tuli yang dikisahkan oleh penginjil Markus, kita disadarkan akan pentingnya keterbukaan hati untuk tetap mendengar segala kehendak Allah melalui sabdanya dan melalui saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Keterbukaan hati dan diri kita untuk selalu terbuka kepada kehendak Allah merupakan suatu sikap yang harus kita jaga untuk tetap menjadi anak-anak Allah. Lantas, apa yang harus kita lakukan
agar kita dapat membuka hati kita dan mengenali apa yang Allah kehendaki untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam bacaan suci hari ini. Contoh kisah penyembuhan orang yang tuli dalam Injil hari ini dapat menjadi salah satu contoh dan pelajaran bagi kita. Kisah ini menggambarkan situasi kita saat ini, di mana kita tidak hanya buta secara jasmani, tetapi secara rohani. Kita lebih cepat membuka telinga dan hati kita untuk mendengar hal-hal yang buruk, gosip-gosip negatif tentang orang lain, ketimbang mendengar nasihat dari sesama kita, ataupun karya-karya baik sesama yang diceritakan orang lain kepada kita. Kita lebih suka mendengar hal-hal negatif daripada hal-hal positif dari orang lain. Karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita menyadari segala kelemahan-kelemahan kita yang menjadikan kita jauh dari Allah, jauh dari kehendak-Nya. Marilah kita secara perlahan-lahan membuka hati kita terhadap kehendak Allah dengan berusaha membuka hati dan telinga kita untuk lebih banyak mendengar hal-hal baik dengan mendengarkan sabda Tuhan setiap hari. Menerima semua saudara kita yang ingin menjalin persaudaraan dengan kita tanpa memilih-milih, serta menutup telinga dan hati kita jika ada orang lain yang menceritakan hal-hal buruk orang lain terhadap kita. Dengan demikian, kita secara perlahan-lahan semakin mendekatkan diri kepada kehendak Allah. Mendengarkan hal-hal negatif hanya akan membawa kita kepada relasi yang buruk dengan saudara-saudara di sekitar kita dan membuat kita semakin jauh dengan segala rencana besar yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Ya Yesus, semoga oleh kisah penyembuhan yang Engkau lakukan, kami menjadi sadar dan lebih peka dengan kebutuhan sama saudara kami yang menderita. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai lagu baju, coba tunggu bagus.